Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang survival craft and rescue boat. Jadi pada diklat SCRB ini kita akan mengambil video dan membuat materi tentang bahan ajar yang harus diketahui tentang survival craft dan rescue boat ini. Jadi survival craft and rescue boat atau yang disingkat dengan SCRB dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang perangkat atau craft keselamatan dan kapal penyelamatan. Maksud dari survival craft adalah perangkat keselamatan baik berupa skoci yang terbuat dari fiber ataupun skoci karet. Sedangkan rescue boat merupakan kapal penyelamat yang biasanya digunakan pada saat terjadi peristiwa man overboard atau orang yang terjatuh di atas kapal dan terapung di laut. Untuk pendahuluan, jadi ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran, peserta diklat mampu menjelaskan cara menyelamatkan diri. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga bisa menjelaskan bagaimana cara menyelamatkan orang lain di laut, serta mampu menjelaskan dasar peraturan sebagaimana tercantum dalam bab 3 SOLAS Safety of Light at Sea 1974 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 terkait keselamatan di laut. Jadi kapal tempat para pelaut bekerja merupakan alat atau tempat yang paling aman untuk berlindung ataupun mempertahankan hidup pada saat keadaan darurat. Namun kapal mempunyai keterbatasan sehingga tidak dapat lagi sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal untuk mempertahankan atau menyelamatkan hidup bila terjadi musibah, dan untuk selamat dengan meninggalkan kapal atau abandon ship. Oleh karena itu, prosedur meninggalkan kapal untuk tiap-tiap individu yang terlibat di dalamnya harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang penyelamatan di laut. Selain pengetahuan dan pemahaman tentang penyelamatan jiwa di laut, kita harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa keselamatan jiwa diri kita sangat bergantung dari orang lain dan sebaliknya. Contohnya, apabila seseorang dalam operasi penyelamatan jiwa di laut harus terjun ke laut, kemudian harus menaiki skoci atau rakit penolong. Orang tersebut harus mampu terjun ke laut dengan benar. Selanjutnya harus mampu menaiki skoci atau rakit penolong. Oke, pada kesempatan ini kita akan melihat instruktur atau pengajar yang akan memberikan materi di diklat SCRB pada hari ini. Ada Kapten Rajudin, kita bisa lihat bersama-sama sekarang lagi dilaksanakan pengarahan atau pemberian materi sebelum melaksanakan praktek. Bisa selamat. Nah, berusaha. Kecuali kalau tidak bisa lagi, kita harus meninggalkan kapal. Baru meninggalkan kapal berarti abandon ship itu adalah langkah terakhir. Yang baru asap sedikit, meninggalkan kapal lagi. Baru bunyi sedikit, baling-baling kandas, meninggalkan kapal lagi. Apa itu? Bukan ke laut, tapi apa? Ya, kelompat. Nah, kelompat ke laut. Nah, apabila keadaan tidak bisa ditangani, maka orang nahkoda atau kapten atau tukang jaga yang bunyikan apa? Apa alarmnya? Yakin? Ya, jadi 7 pendek, 1 panjang itu tandanya bahwa kita harus meninggalkan kapal. Jadi 7 pendek. Apa yang dilakukan? Segera apa? Pakai apa? Light jaket. Jadi begitu kejepit dan panjang, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan light jaket. Yang tidak menggunakan light jaket adalah pelaut yang tidak punya PSCRB, bahkan tidak punya BSP, ya. Harus pakai light jaket. Ya, yang penting lagi. Nah, kemudian apa lagi setelah punya light jaket? Segera ke master station. Di sana di apa? Dihitung semua. Terus kita cek, nah, apakah semuanya sudah siap. Setelah ini kita bekerja sesuai dengan apa? Tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk master list. Tentu kita kemana? Ya itu saja. Apakah ke sana atau ke sini? Masuk sini. Kalau ke sana apa namanya? Itu pasal boleh, pasal loko. Apa namanya di atas? Rescue boat.
Light boy. Light. Ini yang terakhir light. Light boot. Ya, jadi sudah punya server sudah harus yakin di atas light boot. Ya, jadi begitu dia turun ke light boot, ya jangan bingung yang mana light boot. Bisi lagi temannya. Yang mana light boot? Itu light boot seperti itu. Itu light boot yang tertutup. Nah, kalau diperintahkan ke light drop, yang mana light drop? Ini, ciri-cirinya seperti ini. Seperti kapsul ya. Nanti kapsul ini adalah casingnya saja. Nah, di dalamnya bukan seperti kapsul lagi. Seperti apa? Kerucut. Nah, terlalu karet di dalamnya seperti batu itu. Naik. Nah, naiklah sesuai dengan prosedur naik yang benar. Ya, kita bisa naik dan kalau tidak memungkinkan turunkan tangga, dan kita bisa lompat. Ya, tapi lompatnya kita lompat indah. Ya, lompat sesuai yang dianjurkan. Jadi apa? Disyaratkan sudah ada prosedur lompatnya. Ya, sudah kemarin BSP ya. Mau coba lagi? Ini kalau tidak usah baru takut. Ya, ada. Nah, lompat ya. Kemudian, buat apa di dalam? Buat apa pindah? Tentu bertahan. Ya, supaya bertahan hidup, ya kita pakai semua, kita gunakan semua perlengkapan yang ada di dalam. Ya, apa kira-kira perlengkapan bertahan hidup? Itu harus ada makanan. Ya, seperti apa makanannya? Siapa yang bisa tebak seperti apa makanannya? Yang belum pernah lihat? Siapa sudah pernah lihat? Biskuit. Biskuit apa? Biskuit tukar. Benar. Makanannya. Makanan seperti ini ya. Sudah pernah lihat? Sudah pernah pegang? Ya. Cepat pegang. Mau ke sana. Tengok saja. Rasakan. Cepat. Kita makan. Nah, itu. Bayar 1, berapa? 1,5 berapa juta? 1,2 juta harus pegang itu ya. Itu makanan dilihat dulu ya. Siapa tahu nanti tidak sama itu. Nanti kalau sudah lembek-lembek berarti expire. Nah, karena dia harus apa? Keras. Sedikit saya dimakan untuk bertahan berapa hari. Kapan bisa dimakan? Sudah tengah laut. Coba, siapa kapan bisa dimakan itu? Lapar. Iya lapar. Kau lapar saya kepikir. Kapan bisa dimakan? Ya itu dimakan itu ya usahakan 24 jam setelah makan terakhir. Ya misalkan hari ini terakhir masih ada beras pagi yang dibuat atau masih ada kopi bawah Indomie, lewat kita makan yang sekarang besok. Kalau betul-betul sudah lapar sekali. Kenapa? Karena itu tidak semua orang cocok. Bisa makan muntah-muntah, makan sakit perut, ya karena namanya apa? Makanan emergency. Dikatakan emergency tidak ada lagi yang lain, berarti suka tidak suka harus makan. Enak tidak enak harus makan. Habis, jangan dimakan terus tidak habis. Ya suka tidak suka harus habis. Makan. Enak tidak enak harus habis. Apa yang tadi? Rescue boot. Apa? Proficiency in survival craft and rescue boot. Nah itu makanannya bisa dimakan ya. Itu kalau itu apa? Minumannya ya. Ya. Sudah begitu saya cukup ya. Tidak usah minum air laut. Nah, kenapa kalau air laut diminum? Broken heart. Broken heart. Ya, karena nanti malah tambah haus. Kalau tambah haus menimbulkan dehidrasi. Mau dehidrasi? Nah, ini juga ada. Apa ini? Parasut signal. Ya, digunakan pada malam hari. Ya, untuk apa? Memperlihatkan atau meminta bantuan di sekitar kita jika ada yang lewat. Ya, cara pakainya ini. Sudah tahu cara pakainya? Ini sudah ambil tanda apa? Ya, tanda
panah ke atas, berarti dia arah ke atas. Jangan pernah panah ke atas berpaku begini. Kalau sama, atau pakai begini. Atau pakai begini sama temannya. Jangan ya. Sesuai dengan prosedur. Nah, dibuka, buka dulu. Terus buka ya. Kalau sudah dibuka, jangan intip-intip lagi. Bahan juga ada. Sudah terbuka. Ini intip nanti meledak. Nah ini tinggal ada ditekan naik, dia naik ke atas, ada juga yang ditarik. Ya, jadi macam-macam. Tinggal dilihat petunjuknya, kan selalu ada nih petunjuknya. Ya, ada petunjuknya. Itu jadi selalu baca dulu. Nah, apa manual book. Nah ini apa petunjuknya ini kan ada. Ini tekan. Yang jelas pada saat kita prakteknya dipakai seperti ini ya, di atas kepala. Kenapa harus di atas kepala? Ya, kalau apa-apa dia sudah bebas di atas ya. Begitu ditekan atau ditarik, ya, tunggu berapa saat. Jangan begitu ditarik tidak muncul, intip lagi begini. Ya itu karena ini praktek. Ya ini saja sampai dia berbunyi. Pegang terus. Ya kalau selama dia masih valid, ya dia akan berfungsi. Makanya selalu perhatikan apakah dia masih valid atau expire. Ya kadang-kadang di kapal itu sudah expire. Kenapa? Pelaut apa? Indonesia. Ya, kita semua. Ya, kita pernah memperhatikan kalau keselamatan. Jadi perhatikan apa? Gaji terlambat. Kalau gaji terlambat 1 hari, 1000 sudah tidak mau kerja. Begitu expire 1 bulan alat-alatnya mati santai. Ya sudah, jadi kita harus perhatikan keselamatan ya. Apa tadi? Parasut signal sudah. Kalau ini apa ini? Masih sama. Tunggu dulu. Selain parasut signal ada smoke signal. Kemudian harus ada sama. Ini. Dan kenapa terlambat? Kendala tadi jalan, Pak. Ditutup jalan? Ada kendala tadi jalan, Pak. Kenapa kendala apa? Ya kendala, karena jam 8 mulai jam 8 ke daerah rumah. Ya kendala buru-buru. Oh? Sudah. Kau pulang atau mau ikut? Ikut, Pak. Duduk kalau mau ikut. Duduk jongkok. Duduk jongkok. Jalan ke sana. Putar. Nanti sampai situ. Mau ikut, oh? Siapa? Sudah. Nah ini apa? Apa tadi? Air flare ya. Kenapa dikatakan air flare? Karena di tangan saja dia mengeluarkan asap. Dan siapa kemarin mana? Siapa itu kemarin yang suruh pegang air flare langsung hilang semuanya? Yang mana? Rescue siapa kan? Itu yang masa begini ya. Kalau bisa begini. Tapi itu kalau begitu nanti ada dekat ya. Red hand flare, sama namanya seperti ini ya. Ini ada red hand flare. Ini ada. Dibuka, kemudian nanti buka sudah. Nanti pegang saja. Sudah flare-nya sudah apa namanya yang hati-hati keluar ya. Tapi pegangnya itu pakai apa? Safety gloves ya, sarung tangan. Pegang, karena kalau tidak ini panas nanti. Yang masih pegang sudah langsung buang. Pakai sudah. Kemudian ada satu lagi smoke signal, tidak ada ya? Tidak ada smoke signal. Tapi sudah lihat itunya, sudah, tidak ada smoke signal. Tidak ada smoke signal ya, sudah. Habis smoke signal, habis. Nah itu adalah apa namanya alat-alat WSAT gitu ya yang kita untuk memberikan. Nah di samping itu ada beberapa alat-alat untuk bertahan hidup yang ada dalam mana tadi? Life raft atau life boat. Nah makanan sudah pernah pegang, terus minuman itu sementara dilihat-lihat ya. Itu pegang itu yang pegang flare siapa? Saya pegang flare juga. Ukur. Ya, sudah makanan, kemudian ada lagi sebenarnya ada cermin juga. Cermin ada cerminnya.
buat apa cermin pada siang? Hari mematikan cahaya pantulan. Juga kalian kalau kena pantulan siang hari berarti ada yang minta bantuan. Yang kena pantulan baru marah-marah, atau diam-diam saja, berarti belum punya SCRB. Kemudian ada juga pancing. Ya, kenapa ada pancing? Ya, buat pancing. Ya, tidak boleh stres. Ya, kalau ada ikan kita masih makan daripada makan jengkol tenan. Kita makan ikan apa? Ikan segar. Nah, kemudian ada pisau. Nah, buat apa pisau? Dipakai untuk memotong jika ada yang keras. Jangan pakai apa namanya? Masih banyak kok. Tinggal tadi. Pakai ini nanti mereka lagi. Toh? Apa tadi ini? Smoke signal. Smoke signal ya. Nah ini ya. Sebelum kita gunakan, buka. Kalau nanti disegel ya. Selalu diperhatikan mana yang di atas, mana yang di bawah. Jangan gili-gili ya. Buka tutupnya. Lakukan arah tutupnya. Ya, tarik tidak. Ya. Nah ini sudah siap digunakan. Ya. Diapakan? Tarik. Apa yang ditarik? Batu. Hah? Batu yang ditarik. Batu. Merain. Batu tiga. Berapa menit? Setelah berapa menit itu muncul lagi nanti? Sampai ya 5 menit ya. Sekali 5 menit. Coba lihat pegangan sekarang. Ada. Nanti kita lihat kita praktek dulu. Di sini masukkan berapa menit ya? Nanti berapa menit dia habis. Ya. Nanti kita diperhitungkan nanti. Wah itu ada. Kira berapa menit sampai di sini. Ya. Apa namanya? Kalian yang sering bawa-bawa ini ya? Bawa petasan, bawa kembang api. Ini hanya untuk emergency saja. Sudah berapa menit? Sudah 3? Sudah 3 masih lancar? Masih lancar. Dia takut sama manusia kan? Dia tidak mau ke sini ya. Tapi kalau dia lari ke sana, saya kembali ke sana. Lari ke sini juga lagi. Dia takut sama manusia itu. Penggunanya tes, off dan on. Nah. Apa namanya? Short. Ya. Kemudian benda itu kalau kita pakai dengan ini saja agak pendek supaya lebih gampang ditangkap oleh radar yang lewat. Kita pakai radar reflektor. Ini ada. Radar reflektor ini. Pegang ini. Supaya apa? Nanti kalau ada yang di radarnya di situ, itu dia tidak terdeteksi ya. Deteksi kalau ada di sekitarnya yang butuh pertolongan. Itu disebut dengan apa? Save Our Soul atau SOS. Ya, dia sudah dengan SOS. Selamatkan apa? Selamatkan apa? Jiwa kami. Berarti minta pertolongan. SOS. Ya, sudah itu sudah. Kemudian
Ini di mana ini? Ya, di enzima juga. Jadi tidak ada dalam lembut atau light wrap. Supaya ada, dia harus di bawah. Segera diambil dari posisinya pada saat kapal. Tinggalkan kapal. Jangan juga kapalnya masih bisa diselamatkan. Ini dibuang. Nah, kenapa? Jadi kapalnya masih selamat tapi dibuang. Nanti begitu kapalnya sandar, orang semua yang ada di pelabuhan lari semua. Kenapa? Bilang kapal luka-luka, kapal setan tiba-tiba muncul karena ini kapal ini sudah tenggelam. Misalnya yang kalian sudah meninggal dan tiba-tiba muncul di orang keramaian, apa yang terjadi? Kabur semua orang. Karena ini nanti ini sudah terbuka setelah biasanya masyarakat di satelit kemana, kemudian disampaikan ke stasiun-stasiun kalau kapalnya kapal Pando sudah tenggelam di mana? Di posisi sekian, lintas sekian. Ya, nah di situ sudah ada posisi dan bintangnya. Makanya namanya apa? Effort. Nah, Emergency. posisi indikator radio. Jadi ini benda ini terlihatkan lagi terus belajar celana. Itu kalau apa? Ibet emergency position Indicator radio beacon. Sudah tahu ya? Ini juga kalau ini apanya? Static release unitnya ya, IRU-nya jadi ada juga. Ini kalau kita ini ditarik, nah. Kan ada selalu ada pinnya ya. Nah ini pinnya. Sama para saat dikenakan ini dicopot, ini tarik ya. Sama dengan ini tadi para saat mau dites. Nah, ya. Dan kalau sudah lihat ini pernah lihat tuh. Ini sama ya. Jadi nanti harus tes ya. Tapi kalau mau pas kalau ini ya. Ya, itu awalnya ini. Sudah ketika sudah nanti itu ya sudah kita berarti sudah di lembut atau light wrap. Tapi kadang-kadang kita di lembut atau light wrap itu kedinginan. Ya. Tidak semuanya kedinginan ya, tapi ada satu orang yang betul-betul dingin sekali. Ya, kita harus menggunakan apa namanya thermal protektif supaya bisa dia hangat kembali. Kalau dua orang berarti ganti-gantian. Karena ini tidak setiap orang, beda dengan life jacket. Kalau life jacket setiap orang punya, dan kalau ini hanya dipersiapkan beberapa saja. Jadi ini adalah all size. Ya, ini yang paling besar masuk. Nah, kalau namanya all size berarti semua ukuran bisa masuk, semua ukuran manusia, manusia zaman sekarang, yang manusia zaman dahulu ya. Nah ini all size, ya apa namanya tadi? Thermal protective, masuk seperti biasa coba. Buka sepatunya, bisa masuk ya, rasakan di dalam. Ya. Dia harus sampai basah semua ya, baru keluar. Kalau tidak basah berarti ya salah maksudnya. Begitu. Ya, baring pakai, baring. Nah, mas, tidur. Tutup semua, sekali buka maskernya. Bagaimana supaya kemana kepalamu? Itu masih dingin itu. Oh. Kepalanya. Yang kau bilang sempit. Bukan itu muka, lain kepala, lain muka. Ini ya. Kalau muka berarti kantong mayat. Ya. Dibedakan yang kantong mayat, ya. Kalau kantong mayat berarti tutup semua. Kalau kantong penyelamat berarti muka harus
perlihatkan. Nah ini jam masa begini ya. Nanti dah. Ya itu supaya kalian tidak jangan kantong mayat, dikasih masuk kantong mayat. Nah, itu makanya ada di situ ya. Jadi harus basah sampai basah semua berkeluar enak. Sampai basah semua biar apanya basah ya. Sampai basah telurnya. Kemudian ya thermal protective. Nah ini kalau ini apa? Kapan digunakan? Pada saat ini digunakan di mana? Digunakan di wilayah atau lembut. Kalau ini digunakan di mana? Di air. Ya, di air, kalau ini di air. Ketika digunakan tetap hangat cara pakainya. Siapa lagi? Ini kau. Satu pakainya juga. Nah. Jadi ini buka HP-nya, kalau ada HP-nya. Siapa kemarin yang tidak masuk? Masuk kemarin. Kamu tidak masuk kemarin. Buka HP-nya. Semua yang jangan basah ya. Kali ini lagi. Kau merokok lagi. Kalau merokok apa itu rokoknya? Nah kalau ini dipakai tidak boleh apa? Kalau ini dipakai harus apa? Harus basah. Kalau ini tidak boleh basah. Pakai tidak boleh basah. Rokok basah kita salah pakainya. Pakai. Seperti biasa. Nah, buka dulu. Basah. Buka baju kalau ini. Kalau tidak mau basah. Buka radu basah. Buka dulu. Buka dulu maskernya. Kalau panas. Ini mas. Harus berkeringat ya. Gimana yang praktek harus dipraktekkan. Rasakan ceritakan sama teman nanti untuk berkeringat. Nah, pakainya seperti ya, yang sampai ini basah ya. Kalau basah berarti kalau pakai harus berat. Nah, supaya tidak basah makanya harus ada di atas. Nah, kalau harus ke bawah ke basah. Pakai semua, pakai. Itu. Ini. Loncat kah? Ini selamat datang. Iya, tidak apa-apa. Sudah ikut masuk. Atau poltar yang mau loncat? Poltar. Kamu poltar apa? Dia bukan sekarang. Ini tidak, kaki kelas. Itu yang poltar. Poltar yang mana? Poltar mana? Apa? Iya. Lambat tadi kau sudah bilang. Selamat tuh. Harusnya kau tadi ya. Terus itu kemarin masuk. Cepat. Nah, kasih tiga di bawah, yang kencang. Kencang di bawah sampai di depan masuk. Kalau basah dia sebentar berarti ya salah. Nah, semua yang kira-kira masuk air ini juga. Nah, memang supaya ini kau sudah basah belum? Belum. Kau bisa berenang? Tidak, Pak. Ya, bisa berenang. Biar pakai, biar tahu. Jadi tidak boleh tanpa berenang pun bisa ya, cepat. Oh, apakah di kapal? Jadi apa di kapal? Oiler. Oiler yang paling untung kau bisa merasakan itu. Nah, sudah kedap. Ya, mati kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa basah sedikit. Coba naik. Ingat kalau sudah sampai di air, langsung menghadap ke atas ya. Macam lompat yang bagus ya, bisa kau ini. Tapi kalau dekat-dekat kita pergi lompat begini. Itu kamu begitu. Ya, lompat. Ada terus. Ya, itu saja. Bisa berenang. Diam. Diam. Itu bantalnya
coba kau tiup yang itu hitam. Ini kau ban tenggelam tuh. Nah begitu saja. Nah itu bagus. Sudah. Itu bantalnya. Kau tidur sudah. Enak ada bantalnya. Siapa yang bawa? Ya sesuai dengan tanggung jawab di master list. Siapa di master list yang situ yang bawa? Dia harus bawa. Yang kau ambil bukan tanggung jawabmu. Jadi belajar sesuai dengan tanggung jawab. Makanya naik kapal pertama itu lihat master listnya. Saya ini jadi apa? Tapi orang kapal kalau tidak ada jabatannya ada tidak? Ada. Saya jadi apa? Saya kan tugas dan tanggung jawab saya pada saat bandar kita apa itu yang kalian lakukan nanti. Apa namanya? Search and rescue transport. Ini harus di atas kapal ya. Setiap minggu harus dicek. Harus dalam keadaan off. Pada saat membeli tes harus dalam tes. Kalau dia ada reaksi, bunyi di sini ada lampu berarti dia masih bagus. Nih. Kalau mau dipakai, kalau mau dipakai nih, ada pinnya, diangkat naik kalau memang diangkat naik atau dicabut. Ya, tapi itu kalau mau digunakan. Coba. Lihat itu penggunanya. Itu bos, berjemur di situ saja. Berjemur itu nanti tuh, jangan ke dalam barisan. Berjemur. Dulu mau berjemur, jangan kering. Nah ini ada satu lagi. Nah, apa ini? Apa? Ini apa? Lain. Ini berarti tali. Throwing. Itu apa? Dibuang. Ya, dibuang. Aparatus ya ada perlengkapan ya. Dibuang. Ya, jadi kalau ini tidak ada ini. Seperti apa itu? Digunakan di mana? Penggantinya ini pada saat kapal mau sandar ya kita pakai apa? Line towing. Nah, tadi kan aparatus. Ya, itu namanya heavy line. Kenapa pakai heavy line pada saat mau sandar? Karena beratnya itu yang dibuang sehingga ke darat. Nah, kalau tidak berat, ini dikasih begini bisa kita ke darat. Ya, sama dengan ini harus ada yang beratkan ini. Ini harus ada ini ya. Ini berat. Jadi apa? Ini yang terbang. Terbang ke mana? Ke target ya, target atau kapal di mana kita harus meminta pertolongan. Supaya apa? Untuk apa gunanya ini? Untuk apa? Mengirim tali ini. Nah, mengirim tali ini. Jadi ditembakkan supaya ini tali ini dikirim nanti dikirimkan kita talinya dari sana. Seperti ini ya. Ya, begitu sekali ini. Baik towing apa? 800 ya. Ini panjangnya berapa? Ini panjangnya dengan jarak berapa kita bisa gunakan? Jarak 230 atau 230 sampai 200 meter, 250 meter. Jadi jaraknya kita gunakan yang panjang ini ya. Line towing apa? 400. Nah, sama penggunanya semua sama. Ini pada di kapal ini ditutup. Nah, ada tutupnya ya. Untuk digunakan kita buka tutupnya. Setelah terbuka tutupnya, usahakan ini ujungnya diikat di bagian kapal yang kuat ya. Apakah di border atau di rel-rel yang kuat supaya nanti begitu tertarik tidak lari semua. Kalau tidak diikat lari semua. Kemudian ada prosedurnya sama ini. Kita tinggal pasang kita harus pakai kuda-kuda yang bagus. Sudah ada kuda-kudanya kita. Ini hari tempatnya sudah ada tempatnya. Tapi ini
Selalu ada ini yang dibuka. Setelah terbuka baru siap digunakan ya. Jangan sampai sudah tembak-tembak. Tidak ini karena penguncinya. Setiap itu ada penguncinya. Setinya, safety pin. Jangan ke situ. Shoot. Iya. Akan terbang dan kirim saja. Flying, throwing, apa? 800. Selesai. Nah, kalau sudah selesai semuanya, ya kita akan turunkan lifeboat. Ya, kita turunkan lifeboat. Tapi sebelum diturunkan, kalian harus familiar dulu bagaimana cara menurunkannya. Misalkan dia di depan, di tengah, dia di belakang, paling atas. Cepat. Cepat. Bagian depan sama belakang. Tugas Anda di sini yang perlu Anda ketahui dulu, Anda berada di mana di sini sekarang tempat ini? Di mana sekarang kita ini? Tadi di bawah data. Jadi Anda sudah berada di daerah embarkasi. Berarti Anda sudah akan meninggalkan kapal. Sesuai dengan tadi disampaikan bahwa apabila mendengar isyarat bahaya 7 pendek, 1 panjang, Anda berkumpul di master station. Di master station Anda menunggu arahan secara verbal atau misal dari nahkoda. Setelah nahkoda mengarahkan untuk meninggalkan kapal, Anda langsung menuju ke sekoci melaksanakan tugasnya sesuai dengan di master station. Anda di embarkasi sekarang, tugas yang Anda lakukan di sini adalah melepas tali lasing. Nggak usah perhatikan di atas, perhatikan dulu di sini. Melepas tali lasingnya. Sebelum kita menurunkan spot ini harus dilepas dulu ya. Siap. Caranya lepas tinggal ini kendorkan dulu. Kendorkan. Baru lepasin. Ya. Sama juga di sini. Namun jangan terfokus di model ini ya. Jangan terfokus di model ini. Menyesuaikan nanti di atas kapal. Yang penting Anda tahu, yang harus paham bahwa ini harus dilepas dulu sebelum melakukan drill atau menurunkan sekoci. Paham ya? Ya. Oke. Tapi terlebih dahulu di sini sebelum kita drill ini harus dilepas dulu. Dikelirkan dari embarkasi ini. Lepas dulu. Cepat, bergerak cepat. Harus itu. Ini dicabut. Ini pasang kembali. Jadi nanti modelnya menyesuaikan yang ada di atas kapal Anda. Yang penting Anda paham bahwa ini harus dilepas sebelum menurunkan sekoci. Kencangkan. Kencang, karena ini harus kencang. Karena ini kuncinya untuk apa ini, Pak? Lasing. Oke, sini. Sini cepat gerakan, panas ini. Jadi fungsi itu menurunkan sekoci. Ada pun yang dikerjakan apabila semua sudah selesai dikerjakan. Sebelumnya ada amat di atas itu lepas safety pin, ada safety wire-nya, melepas tali lasing di sini. Baru boleh kita mengerjakan di sini. Bagaimana cara mengetahui bahwa di atas sudah selesai pekerjaannya? Yang bertugas di atas, kalau sudah mengerjakan tugasnya langsung turun standby di embarkasi. Tidak di bawah, embarkasi. Artinya tempat untuk persiapan masuk ke dalam sekoci. Ada pun perhatian sini Anda terlebih dahulu lepas safety pin ya. Pas dulu ini tinggal diangkat. Ini akan turun. Perlahan Dewi akan turun, sekoci akan turun. Turunkan sampai berada di daerah embarkasi. Setelah berada di embarkasi, semua penumpang atau kru masuk ke dalam. Yang jadi pertanyaan saya, kalau masuk semua siapa menurunkan sampai di atas permukaan air? Kalau masuk semua,
Hah? Atau yang bertugas ini tetap tinggal. Nanti dia mau nyusul turun. Karena di sini harusnya ada tangga ya. Di sini harusnya ada tangga. Tapi menyesuaikan saja ya. Jadi kata tuh ada tangga gitu. Jadi bagaimana yang bertugas di sini tetap tinggal atau gimana? Standby di situ, Pak. Standby di sini. Turun lewat tangga. Kalau di kapalmu nanti jangan mau begitu ya. Kalau kapten suruh kau tunggu sih jangan mau. Dia sudah selamat kau masih tunggu di sini. Nah, jadi caranya semua naik ya, semua naik. Ini ada wire. Anda perhatikan ini wire. Ini terhubung ke atas gravitinya. Itu tinggal ditarik. Jadi ketua regu atau nahkoda yang terakhir itu menempati posisinya di sepoci, langsung menarik. Sepoci akan turun. Kenapa bisa turun? Karena sistem kerjanya pesawat ditarik ini akan Otomatis. terangkat. Jadi Anda tarik di atas, ini akan terangkat. Ini akan dipraktekkan juga ya. Di panel tidak tinggal di sini, semua masuk dalam sepoci ya. Siap. Oke. Jelas sampai di situ? Siap. Nah, jadi setelah berada di sepoci, turunkan sampai di atas permukaan sepoci. Yang bertugas di engine levelnya, di star engine levelnya. Kemudian sebelum menjauh dari kapal, Anda rilis dulu hooknya, ya, rilis itu di atas. Karena kita masih terikat ini. Nah, jadi nanti sudah di atas permukaan air baru kita rilis, baru menjauh dari kapal. Nah, itulah prosedur menurunkan sepoci. Ada pertanyaan? Nah, jadi di sini simpel aja pekerjaan yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara menaikkan sepoci? Tadi kan sudah menurunkan. Kenapa Anda harus tahu bagaimana cara menaikkan sepoci? Drill. Latihan. Karena saya berharap nanti Anda bekerja di atas kapal, mudah sepocinya dipakai drill saja ya. Jangan sampai dipakai bandol sih betul. Nah, berarti kapal tenggelam. Jadi mudah dipakai drill saja. Otomatis kalau Anda pakai drill sepoci ini pasti akan dinaikkan kembali ke posisi semula. Itulah tujuannya Anda harus mengerti bagaimana cara menaikkan sepoci. Adapun prosedur untuk menaikkan sepoci, tinggal merapat di lambung kapal ya, lambung kapal, kemudian pasang kembali hooknya itu, rantainya itu di hooknya ya, Siap. pasang kembali. Setelah terpasang, baru kita naikkan sepoci. Adapun cara menaikkan sepoci ada 3 sistem. Yang pertama itu secara manual, kedua elektrik, yang ketiga air sistem pakai anginnya. Namun yang tersedia di sini hanya ada 2, yaitu manual dan elektrik. Namun di atas kapal tidak semua juga menggunakan angin, tapi ada yang menggunakan. Jadi untuk manualnya di sini menggunakan engkol ya. Ini ada ini. Kita masukkan. Namun sebelumnya Anda harus pasang dulu safety pin ini, ya. Setelah itu baru kita tinggal putar ke kiri sampai sepoci rapat ke posisi semula. Paham ya? Siap. Itu pengoperasian secara manual menggunakan engkol. Kemudian yang itu elektriknya sini. Sudah di atas. Oke, sekalian perhatikan di sini ya. Kita tidak ulangi lagi sebentar. Siap. Perhatikan sini. Jadi untuk menaikkan sepoci menggunakan sistem elektrik, ini elektrik ya. Elektriknya menggunakan remote control. Colok baru di sudah bisa digunakan remote-nya? Belum ya? Belum. Jadi untuk menggunakan remote-nya ini terlebih dahulu harus dikasih power di sini, di on di sini. Jadi untuk pengoperasian di sini, untuk mengoperasikan Anda harus memastikan di sini sudah ada power atau arus listrik. Bagaimana cara mengetahui di sini ada arus listrik? Ini harus menyala. Oke, sekarang di sini sudah ada arus, tapi kenapa tidak menyala? Hah? Di mana di on? Saya pun bilang tadi, untuk pengoperasian di sini harus memastikan sudah ada arus. Jadi kalau belum arus percuma kita operasikan.
Di mana? Apa sampai kau paham nggak kata-kata saya? Sebelum mengoperasikan ini harus memastikan di sini ada arus. Untuk mengetahui di sini ada arus, lampunya menyala. Kenapa tidak menyala? Karena lampunya mati. Saya bilang tadi di sini sudah ada arus. Tapi kenapa tidak menyala? Karena lampunya mati. Jadi anggaplah sudah menyala ya, sudah menyala. Nah, sudah menyala. Baru kita on. Baru kita bisa gunakan ini. Sesuai dengan tulisan di sini ada berarti hanya untuk menekan sekoci. Terus untuk mendapatkan arus di sini di mana powernya? Main switch ini ada di engine control room. Paham ya? Nah, orang mesin atau dek? Mesin lagi tidak paham. Tidak pernah drill ini. Berapa lama di atas kapal? 9 bulan tidak pernah drill. Drill di mana? Terus kenapa tidak tahu ini? Hah? Jadi begitu ya. Terus untuk apa ini? Ini untuk charging baterai. Baterai apa yang dicas? Karena lebot ini menggunakan sistem pendorongnya menggunakan engine, sistem startingnya menggunakan baterai atau aki. Aki itu yang dicas. Jadi apabila baterainya soak, tidak perlu Anda angkat baterainya atau akinya ke engine room untuk dicas. Cukup ambil wire semacam ini ya. Namun di sini tidak tersedia, tapi kalau di kapal sudah tersedia. Anda tinggal colok di sini nih. Pertikannya ada satu colokannya. Pertikan sini, jangan di situ. Bagaimana Anda mau tahu? Nah ini. Nah, jadi ini untuk charging baterai, ya. Jadi semacam ini juga, tinggal dicolok di sini. Disambungkan ke atas. Mungkin dari atas tadi sudah lihat ya. Jadi nanti yang belum ke atas nanti tanyakan di atas di mana untuk sambungan cas baterai ya. Jadi setelah dicolok di sini, dicolok di atas, tinggal di on di sini. Di on di sini. Tapi dengan catatan harus memastikan sini sudah ada arus. Paham ya? Jadi kalau sudah penuh baru matikan, selesai. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jadi itulah cara menekan sekuriti dengan sistem elektriknya menggunakan remote control. Jadi tadi bisa manual, bisa remote control. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang dari bawah naik ke atas. Atas yang belum. Yang dari atas ini sejelasnya sedikit di sini tidak perlu Anda. Ini ya, begitu. Apabila mendengar Begitu. bahaya satu payah Belakang ya? Belakang itu negara. arah sejarah tebal atau bisa dari Ini sama dengan ini. Iya. kalau nakoda melakukan Dia punya safety pin ya. Dibuka nggak? Hati kena kepala. Nah ini. Posisinya posisi harus jadi kalau tangan kanan buka supinnya, tangan kiri pegang handle-nya, ya. Lumayan juga kalau kena itu. Tapi kalau kita mau turunkan, pertama kita bisa yang harus paham bahwa ini harus dilepas dulu sebelum melakukan ada juga di depan sini. Ya, ya. Jadi Anda lari ke sini, ya. Nah sini. Kalau yang ini dibukanya di bawah, betul? Yang ini. Yang ini. Masih ini bukanya di bawah. Jadi di sini cuma 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 haluan, 2 buritan. Jadi kalau mau turunkan, buka dulu ini. Jangan ini dulu karena goyang-goyang itu. Tapi kalau dinaikkan, ini dulu dipasang baru itu. Kalau mau dibuka yang sana dulu. Ya, kalau kita mau turunkan sana dulu supaya tidak goyang-goyang. Siap. Oke. Jadi setelah dibuka itu kan tinggal hooknya. Hooknya begini ya, depan belakang. Nah itu nanti dibukanya di sini.
kita rilis di sini. Nanti tunjukkan ya. Tunjukkan ada warna merah di sini. Ini kan semua ya. Nah, itu di dalam. Itu kita tarik ke sini bersamaan. Jadi akan dua-duanya. Ya, tarik ke kiri. Tarik ke kiri. Ya, pasti kakinya dulu terus. Nah, terus kapasitasnya ini jangan sampai melebihi 25 orang. Ya. Nah, ini harus ada spotlight di sini supaya gampang deteksi kalau malam. Udah. Tuh, harus ada nama kapalnya, nomor apa. Udah? Nah, PIP itu. Udah. Dimana terdaftar register, kan ada tuh kayak kapal. Oh, ini misalnya MV ini terdaftar di kayak udah di apa namanya itu. Oke, nah itu kan nanti berapa? Ya. Ini perawatannya ya harus lumayan kurang kan? Di sini harus dikes supaya tahan lama. Oh siap. Coba. Betul Bapak, Udah pas? langsung kerjakan. Pasang kembali. Bisa kembali. Tunggu dulu, tunggu dulu. Belum diturun ini, goyang itu. Oke, ya oke. Lepas ke bawah, lepas ke bawah. Tarik ke bawah. Ah. Oke, keluar. Sini. Selesai langsung sini. Oh, di mana? Pin sini. Mainkan itu, pin. Oke, lepas. Pinnya. Tangan kiri. Ayo kepala. Tangan kiri terus. Nah. Lepas pinggang. Lepas. Tiknya, lepas. Ya, lepas. Oke. Oke, clear. Cepat ke bawah, ke bawah. Oh. Siapa di remote? Lepas. Bagaimana cara? Nah, pasang dulu. Kenapa? Satu. Ini. Ringan aja. Naik tidak? Hah? Ayo, belum cukup. Sudah dicoret tidak di sini? Belum. Makanya tadi jangan fokus terus kan. Kan tadi tuh perhatikan dulu semua baru digunakan. Oke. Sudah, on. Tutup itu. Perhatikan ya. Tinggal. Jadi ini sambil menaikkan, perhatikan juga di sini gulungan wayarnya di sini jangan sampai dia menumpuk ya. Perhatikan setelah ini sekoci, dianggap aman semua. Kasihnya sampai ini dari Bekasi. Terus. Masuk. Simpan, masuk. Masuk. Pegang sini, tangan pegang. Masuk. Balik badan, tunggu dulu, balik badan. Jemput temannya, tanganmu ini di sini, tangan yang satu ke temannya. Kamu masuk dulu, ini lagi, balik. Kamu lagi, jemput temanmu lagi, ini terus seterusnya. Pelan-pelan aja, terlalu banyak goyang. Jangan menghalangi di daerah pintu masuk.
Ini muat berapa orang? Skoci? 5. Hah? 5. Dari mana tahu 25? Jadi kapasitas skoci itu sudah tertulis di lambung skoci ya. Kenapa kok begitu caramu naik? Bisa goyang, tanganmu di sini satu. Temanmu, temanku ya. Apa yang bisa goyang? Woi bundu, woi. Baju putih, gantian. Wih, gondrong. Pegang tangan Sudah berapa orang? Hah? Kemana itu? Sudah cukup. Nakoda mana nakoda? Kapten. Dalam. Kapten jangan masuk. duluan dia mau selamat. Cari selamat duluan dia. Duluan naik. Selamat dia. Kau naik di situ, naik di situ. Naik di atas itu. Bukan terakhir. Paling pertama. naik. Biar dia suruh Buka di atas. Kapten ini menyaudong aja itu. Dia tidak pikirkan anak buahnya. Dorong ke belakang. Pancing. itu tuh yang di pinggir ya. Duluan naik. Kapten Titi Tai. Duluan duduk manis. Aduh. Oke, sudah. Oh, menghadap ke depan. Sudah tuh. Tapi sudah tidak jatuh. Lepas. Dan belakang. Dan Belakang di belakang. Kali. breaknya itu. Jangan dulu tarik, lepas dulu. Lepas. Lepas dulu. Lepas. Sambil depan. Aman ya? Aman ya? Bawa Pak Darul. Ya, Ambil. Jadi satu kali tarik ya. Jangan tarik lepas, tarik seperti yang satu kali. Diam sampai badan tidak ada permukaan air. Oke, tarik. Oke. Lepas. Lepas. Yang lain turun ke bawah. Oke, lanjut. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Berhenti kan di atas. Kita di atas. Area. Naik ke atas juga. itu, di luarnya yang hijau. Kenapa nih belum? Belum. Belum sarapan. Nanti sarapan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.